Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video tutorial. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk penentuan distribusi ukuran partikel menggunakan aplikasi Imagy dengan data gambar yang didapatkan dari instrumen SEM. SEM atau Scanning Electron Microscopy ini adalah jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Elektron berinteraksi dengan atom dalam sampel sehingga menghasilkan beberapa sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan dari komposisi sampel. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tutorial. Pertama kita harus buka aplikasi Imagy, kemudian kita buka file gambarnya, dan kita drag gambarnya ke aplikasi Imagy. Kemudian ini kita bisa pertama mungkin image-nya kita rubah jadi 8 bit dulu. Dari scale kita remove scale-nya. Kemudian kita bisa tentukan scale yang aslinya dengan cara memberikan garis linear pada skala yang ada pada gambar. Kemudian kita bisa analyze, terus kita set scale, tadi salah pencet. Set scale, kita masukin angka dan satuan yang ada pada gambar. Dimana di gambarnya aslinya ada 80 dan itunya dan satuannya μm. Oke, sekarang gambarnya sudah memiliki ukuran yang sebenarnya. Kemudian untuk mengukur partikel-partikel yang ada pada gambar ini, kita bisa bagi gambar ini menjadi beberapa bagian agar untuk mempermudah pengerjaannya. Yang pertama sebelah sini, kemudian kita setelah ditandai klik kanan, kemudian duplicate. Di sini saya akan membuat 4 bagian dari gambar ini. Oh iya, metode yang saya gunakan kali ini adalah metode untuk pengukuran manual. Mungkin untuk metode untuk menggunakan threshold bisa saya berikan tutorialnya di lain waktu. Kemudian ini yang kedua, lanjutkan ke 2 bidang lagi. Seperti biasa, klik kanan, duplicate, oke. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Klik kanan, duplicate. Setelah itu kita bisa perkecil gambar yang tadi. Kita menggunakan gambar dari mulai gambar yang pertama, kita ambil garis, kemudian kita ukur diameter daripada partikel yang ada, kemudian kita measure atau kita bisa langsung Ctrl M sehingga data dari panjang diameter dari partikel yang kita ukur dapat langsung terdata. Semua partikel di sini saya ukur, termasuk partikel yang besar dan partikel yang kecil, tapi penampakannya masih cukup jelas. Karena ini akan mempengaruhi hasil dari distribusi ukuran partikelnya. Terus dilanjutkan, selain bisa dengan mengukur diameter, kita juga bisa dengan mengukur
luas daripada area si partikel yang persatuannya dengan cara memanfaatkan fitur bentuk lingkaran, dan kita sesuaikan bentuknya dengan partikel yang ada di gambar. Selanjutnya ke gambar yang kedua, kita lakukan pengerjaan yang sama. Kita ukur semua diameter daripada partikel yang terdapat pada data. Setelah kita ambil garis linear, kita bisa langsung tekan CTRL plus M untuk lebih memudahkan. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Untuk metode ini, semakin banyak bagian gambar yang kita ukur, atau semakin banyak partikel yang kita ukur, itu juga mempengaruhi hasil dari distribusi ukuran partikelnya. Semakin banyak yang kita ukur, maka datanya akan semakin akurat atau mendekati. Jadi kalau kita ambil bagian gambar yang terlalu sedikit, maka dikhawatirkan bagian gambar tersebut tidak mewakili keseluruhan sampel. Maka jika kita ingin mengambil hanya satu bagian, maka kita perlu mengambil di bagian yang terlihat lebih merata ukurannya. Jadi ada ukuran yang kecil, yang besar, itu sesuai dengan data daripada SEM itu sendiri. Kemudian lanjutkan ke bagian gambar selanjutnya. Sudah selesai. Kita bisa close aja semua gambar yang tadi kita pakai. Kemudian ini adalah data yang kita dapatkan. Data ini bisa langsung kita save as, dan sudah dalam bentuk
dokumen Excel. Kita pilih untuk disimpan di mana. Kita rename jika diperlukan. Kemudian Untuk image ini sudah selesai, kita gunakan aplikasinya. Kita bisa save hasilnya, kemudian kita buka aplikasi Origin karena kita akan membuat dan mengolah datanya di aplikasi Origin. Kita buka data diameter yang tadi kita dapatkan dari image, kemudian kita copy atau pindahkan data length atau panjang diameter daripada partikel yang tadi kita ukur, pindahkan ke Origin. Kemudian ini bisa kita setting, long name-nya kita ganti jadi diameter, dan satuannya atau unitsnya kita pakai μm. Kita pakai simbol, kemudian M. Selanjutnya kita set as menjadi sumbu Y, baru bisa kita plotkan menjadi histogram. Ini adalah histogram yang didapatkan dari sebaran atau distribusi ukuran partikel pada sampel. Nih, terus kemudian kita bisa klik 2 kali untuk melihat worksheet bin-nya, dan kita bisa plotkan kedua data ini, diplotkan menjadi bar kolom seperti ini. Kemudian kita bisa mengetahui dan didapatkan tabel yang memuat beberapa keterangan daripada data yang telah kita plotkan, dan di sini didapatkan nilai R yang cukup besar yang berarti data kita sudah benar. Ini seperti biasa kita bisa atur. Ini kita ganti menjadi diameter dalam satuan μm. Kemudian sumbu satu lagi kita ganti menjadi frekuensi. Selanjutnya setelah didapatkan kedua ini, kita bisa memindahkan kedua grafik ini menjadi gambar pada PowerPoint dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini adalah histogram dari data yang telah kita dapatkan. Kita bisa lihat data ukuran partikel terbanyak ini ada di sekitar 7,5 hingga 10. Kemudian diikuti dari 10 hingga 12,5. Dan yang paling sedikit ada di ukuran 25. Dan kita bisa lihat secara lebih detail lagi. Ini adalah kurva log normal daripada data yang telah kita dapatkan, dan didapatkan adjust R square-nya atau R kuadratnya sebesar 0,95. Itu menandakan data yang sudah kita plotkan sudah benar, dan hasil yang didapatkan sudah benar. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat
dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon untuk memberi saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton.